Bisa nggak tuh kita ngikutin akhlak Rasulullah? Atau aja nih, apa yang diminta kita kasih, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Biar maulid ratusan kali juga nggak bisa, ya. Biar bikin maulid ratusan kali, besok maulid, besok maulid, besok maulid, mengikuti satu saja akhlak Rasulullah, tidak mengatakan la. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis Islam kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin Allah amin. Kita masih membahas tentang al-mudarat, lawannya al-mudahanah. Kalau bahasa kita, mudarat itu akhlak yang mulia, yaitu lemah lembut, ya. Di sini dikasih contoh, wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam, dan contoh dari mudarat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya anahu la yadhummu ta'aman. Rasulullah SAW tidak pernah mengejek, menghina makanan. Kalau Rasulullah senang, Rasulullah makan. Kalau nggak senang, ya nggak makan. Nggak ada kata-kata jelek apa. Itu diantaranya itu akhlak Rasulullah SAW. Kalau makanan saja kagak diejek-ejek, apalagi yang lain, ya. Satu. Yang kedua, wala yanharu khadiman. Rasulullah tidak pernah membentak khadim. Khadim kalau bahasa kita pelayan, ya, seperti khadimul haramain asyarifain, ya, pelayan dua kota suci, ya. Jadi kata-kata pelayan kan jadi sopan gitu, ya, melayani dua kota suci Mekah dan Madinah. Maka julukan raja yaitu khadimul haramain. Nah, kalau bahasa kita pembantu, ya, babu, kan itu, ya. Nabi tidak pernah membentak. Bahkan apa yang Nabi makan, Nabi kasih kepada pembantunya. Ketika Nabi dibawain makanan, Rasulullah minta supaya pembantunya duduk di situ makan bersama Rasulullah SAW. Tapi pembantunya tahu diri, ya, dia nggak mau. Maka Rasulullah kasih makanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi kita harusnya begitu, ya, sebagai tuan, apa yang tuannya makan, pembantunya juga makan, sama, ya, cakap kata begitu. Tapi kan prakteknya jauh kan, ya. Tuannya makan ayam, pembantunya makan tahu, ya. Harusnya kesian, ya, karena sebab dia, ya, kita menjadi sukses dibantu. Itu akhlak Islam, ya. Rasulullah tidak pernah membentak, ya. Anas mengatakan 10 tahun saya bersama Rasulullah SAW membantu, tidak pernah Rasulullah mengatakan, mengapa kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu melakukan ini. 10 tahun, ya, dideminin aja, nggak pernah diomelin, nggak pernah disakitin, ya. Jadi harusnya kita begitu, ya, gajinya pada, ya, dibayar tepat waktu, ya. Jangan udah 3 bulan nggak dibayar-bayar, ya. Mobilnya banyak, kontrakannya banyak, ya, tapi gaji pembantu nggak tepat, kan kesianan, ya. Dia punya keluarga, dia berkhidmat kepada kita siang malam, dia yang menolong kita. Itu ajaran Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memberikan rahmat
kepada seluruh alam. Suami begitu juga, apa yang suami makan, istrinya makan. Ya. Itu akhlaknya itu. Itu kata Rasulullah. Apa yang dipakai oleh suami, istrinya pakai. Suaminya makan di restoran Padang, istrinya juga makan restoran Padang. Ya. Suaminya makan sate, bininya makan sate. Ya. Jadi kalau umpamanya di mana-mana kita makan di restoran Padang umpamanya, bungkus bawa pulang kasih bini. Ya, itu harusnya begitu. Ya, apa yang dipakai oleh suami, bininya juga pakai. Kalau suami pakai baju yang 300.000, istrinya pakai baju yang 300.000. Persis. Ya. Jangan suaminya doang mewah, bininya parah banget. Ya. Kata orang, bini siapa sih itu begitu. Ya. Jadi suami harus memberikan kepada istrinya apa yang dia makan, apa yang dia pakai, khususnya pembantu. Ya. Istri kan di rumah nggak kemana-mana siang malam. Ya. Suaminya enak jalan-jalan, ya. Makan di restoran, ngopi, ngerokok. Bininya di rumah, ya, nyuci piring, mundar-mandir, duit kagak ada. Ya. Coba ada duitnya di jalan-jalan ya. Nah, jadi kita harus mudarat, ya, harus lemah lembut, ya, kesianan. Terus wala yadribu imra'atan. Rasulullah SAW tidak pernah memukul perempuan. Ya, perempuan dalam hal ini istri. Ya. Dan tidak pernah mukul apa saja. Jangankan orang, binatang pun nggak pernah. Tangan Rasulullah, telapak tangannya lebih halus dari sutra, lebih halus dari yang paling halus. Tangan Rasulullah SAW. Ya. Dan tidak pernah memukul perempuan. Perempuan itu termasuk dalam hal ini maksudnya istri. Ya. Memang ada hadis mengatakan jangan tanya suami mengapa dia memukul istrinya. Itu hadis tuh ada begitu. Ya. Maksudnya kalau istri nasizah atau nasis, ya, nasizah itu nusus, istri yang durhaka kepada suami. Ya. Itu urutannya memberi nasihat. Pertama memberi nasihat, urutannya tuh, ya, nasihatin kagak nempan juga. Bisa tempat tidur nggak nempan juga, baru boleh dipukul. Tapi pukulnya juga pukul pendidikan, ya. Jangan sampai dipukulin sampai bengap mukanya, ya. Pada benjol palanya, malamnya tidurin juga lagi kan, ya. Kalau nggak nempan juga, panggil keluarga perempuan. Bagaimana nih caranya? Nggak nempan juga, ya udah bercerai. Ada urutannya. Ya. Nah, jadi mengapa suami memukul istri tidak boleh ditanya? Karena itu urusan rumah tangga. Ya, nggak boleh ada yang mengetahuinya. Mengapa? Karena rahasia rumah tangga tidak boleh menyebar keluar. Ya, nggak boleh kita ceritain. Suami nggak boleh menceritakan tentang istrinya. Istrinya tidak boleh menceritakan tentang suaminya, kecuali kalau di mahkamah. Ya, biasanya hakim tanya kan, nah itu nggak apa-apa itu. Atau konsultasi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau cerita di mana-mana, ya. Suami ngobrol begini, bini gua payah banget, ya. Udah jelek, bandel, ya. Dicerita di mana-mana. Nah dia yang diajak ngomong gitu, gue juga begitu, bini gua. Ya. Nah, semua pada cerita, bini begitu juga di majelis taklim dicerita tentang suaminya, ya, suaminya
nggak pernah pakai minyak wangi, nggak mandi, dimandi aja masih bau gitu. Itu nggak boleh, apalagi tentang seks diceritain nggak boleh. Jadi itu rahasia, tidak boleh siapapun harus ikut campur di dalam rumah tangga, sampai orang tuanya pun nggak boleh. Kenapa? Karena istri sudah ada yang nanggung, yaitu suami. Jadi orang tuanya nggak boleh ikut campur. Biarin dia, biar dia dewasa, suami istri. Ya. Nah, oleh karena itu suami supaya jangan menyakiti istri. Gitu. Dan itu ya, suami soleh nggak berarti nggak mukul. Ya. Suami soleh, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia alim, dia ulama, bisa saja dia memukul istri. Oleh karena itu Rasulullah menjadi contoh, dia tidak pernah memukul istri. Ya. Dan sebenarnya nggak ada manfaatnya. Buat apaan? Ya. Kalau memang nggak senang, ya udah, bagaimana baiknya begitu. Ya. Jangan pakai dipukul oleh anak orang, ya. Kesianan. Ya. Jadi semuanya ini yang dulu pernah mukul, jangan mukul lagi dah. Ya. Kalau pukul pakai duit aja kagak enak, apalagi pakai tangan. Ya. Jadi supaya kita lemah lembut, itu namanya mudarat tuh. Walaupun kita kesal, jangan main tangan. Karena kalau udah terbiasa pakai tangan, nanti dikit-dikit tangan, dikit-dikit tangan. Nah, ngerinya bininya ngelawan, dicakar lagi kan. Ya. Itu. Jadi yang bagusnya itu tidak memukul istri, termasuk juga tidak memukul anak, ya, apalagi memukul tempat-tempat yang sensitif, bisa mengganggu sarafnya. Ya, Rasulullah SAW pernah itu mendukung bayi. Ketika Rasulullah dukung bayi, terus dikencingin, ya, namanya bayi kan, ya, pasti dipindahin, didukung, dikencingin. Itu perempuan itu tuh melihat Nabi dikencing, langsung disambar itu bayi. Kan kaget. Kata Rasul, jangan pakai disambar begitu, biarin aja. Ini kencing air, entar saya cuci, gitu. Ya. Nah dia sebagai wanita kan malu kan, ya pantas kan dia rebut buru-buru gitu, jangan kencingin Rasulullah. Malah Rasulullah bilang biarin aja. Mengapa? Kamu menariknya itu sudah menggoncangkan hatinya. Nah itu jadi bisa trauma nanti. Jadi semuanya benar lah, ya. Semua sumbernya dari rumah. Karena anak waktu lahir nggak tahu apa-apa, seperti kertas putih. Orang tua ada tuh yang ngisinya, mau dibikin warna merah, warna hijau, warna kuning, orang tua. Nanti masih kosong. Nah, jadi semuanya tergantung orang tuanya. Kalau pendidikannya salah asuh, gedenya jadi nggak benar. Jadi jangan disalahin anak. Kalau anak kita nggak benar, salahin orang tuanya. Mengapa dulunya ya, tidak mengurus dengan sebaik-baiknya? Ini jadi kita introspeksi, ya, namanya itu mengkritik diri kita. Itu sekarang lah paling penting lah. Apa saja yang kita kritik itu diri kita. Ya, itu yang istilahnya anfusakum wa ahlikum naro. Anfusakum dulu. Semuanya mulai dari diri. Habis diri baru keluarga. Nah, jadi kalau anak sudah karena kekerasan, maka akibatnya nanti fisiknya goncang. Kalau sudah besar dia trauma. Ada satu kisah, itu anak kalau bandel kata bapaknya, "Ntar gue pukul loh." Kata anaknya, biarin dipukul. Benar dipukul. Pertama pukulan sakit, nanti dibandel lagi, dipukul lagi 2 kali, sakitnya berkurang. Dipukul lagi 3 kali, sakitnya berkurang.
keseringan dipukul, udah kebal. Makanya dia nggak takut lagi dengan ancaman pukulan. Mengapa? Dia biasa. Nah, kalau orang lempan dipukulin, bagaimana? Bisa bapaknya dipukulin. Ada kan anak yang membunuh orang tuanya, yang menyiksa orang tuanya. Ya di video banyak. Ya, orang tuanya udah stroke, udah nggak bisa jalan. Ya, dimandiin sambil dijitakin palanya. Coba lihat, coba kalau kita punya anak begitu. Ya, kita udah stroke, udah nggak kuat diri, udah nggak kuat megang. Ya, itu anak mandiin sambil dijorok-jorokin palanya, masya Allah. Kenapa? Karena anak nggak ngerti berbakti kepada orang tua. Mengapa dia nggak ngerti? Dari awalnya tidak diberikan pendidikan. Pendidikan itu yang paling penting, pendidikan kasih sayang. Nah, mudarat itu kasih sayang. Ya. Jadi kita kan ada istilah kearifan lokal, ya. Ya. Jadi nggak sama kita dengan negeri Arab. Negeri Arab miliunya, lingkungannya semuanya beda. Jalannya, rumahnya, sampai toko-tokonya, orang-orangnya, adat istiadatnya beda jauh. Saya 12 tahun. Bukan di Timur Tengah saja, di Afrika Utara. Beda jauh. Makanya orang Arab perang terus, nggak ada kecocokan. Ya. Seharusnya negeri kita ini lebih hancur lagi. Ya, kenapa? Karena kita penduduknya 250 jutaan. Ya, bangsa, suku, adat istiadat, tapi kita bisa tenang. Ya, bisa damai, tentram. Bagus kan? Negeri Arab nggak seberapa. Tapi perang terus. Ya, nggak habis-habisnya. Sebabnya apa itu? Sebabnya masing-masing ego. Di kita cakap, ada majlis taklim, ya, ulama-ulama supaya mengajarkan jamaahnya sabar, ya, tawakal, bersyukur, ya. Akhirnya jadi pada sabar-sabar ini, ya. Duitnya diambil, didiam aja, ya. 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 Dikorupsi, didiam aja, ya. Bahkan yang korupsi dipuji-puji lagi, ya. Saking sabarnya itu, ya. Masya Allah, ya. Itu. Jadi tentram negeri kita. Baru aja sekarang nih yang jadi ribut mulu, ya. Dulunya aman, tentram, ya. Apalagi zaman Soeharto, semuanya serba murah, semuanya enak, tentram, ya. Mukanya cakep Soeharto, ya, cakep nggak? Bajunya bagus, dilihatnya juga enak, gitu, ya. Jadi kalau jadi pemimpin yang enak dilihat mukanya. Jadi kalau di pidato kita perhatiin. Kalau mukanya nggak enak, males dengerinnya. Ya. Jadi kita disuruh lemah lembut, mudarat. Baik. Nah, sekarang wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajildin. Itu dia mudarat. Ya. Tarkud dunya, ditinggalkan dunia. Untuk apa? Li ajliddin, semata-mata untuk mengamalkan ajaran Islam. Dunia ditinggalin, ya. Pamannya dunia itu kan penghormatan, ya. Minta orang puji itu kan dunia kan, ditinggalin. Yang penting agamanya bagus. Agamanya bagus tuh silaturahim, ukhuwah Islamiyah, itu kan bagus kan? Itu kan termasuk ajaran Islam. Jadi dia korbankan dunianya semata-mata untuk mencari keridhaan Islam. Nah, meskipun dia disakitin, dia sabar. Tetap dia lemah lembut kepada orang yang nyakitin dia. Mengapa? Untuk mengejar agamanya. Dunianya biarin dah, itu dunia milik saya tinggalin dah. Ya, dia nggak hormatin saya, dia ejek-ejek saya, dia nggak bagi saya, biarin itu dunia. Yang penting agama. Tetap dia sopan, tetap dia lemah lembut. Itu yang kata Nabi itu, antu'tiya man haramaka. Kamu kasih kepada orang yang tidak kasih kepada kamu, ya. Jangan kita ancam,
ya. Kita nggak dikasih, nggak kasih lagi lo, nah, jadi pecah, ya. Siapa yang nggak ngasih kita kasih dia. Itu termasuk mudarat, ya. Umpamanya ada orang pulang umrah, ya. Kita nggak dikasih hadiah, ya nggak apa-apa, biarin, ntar gue pulang umrah gue kasih lo hadiah. Cakep nggak tuh begitu? Itu begitu, ya. Di masjid kita, umpamanya maulid, ya. Kita kasih orang berkat, meskipun kita ke masjid dia nggak dikasih berkat, ya. Kita dalam hati kan, ntar lo ke masjid gue kasih lo berkat paling gede lo, gitu, ya. Jangan diancam, awas lo ya, di masjid lo nggak kasih, gue nggak bakal kasih lo. Ya berantem jadinya. Enggak, tetap, ya. Kita lemah lembut. Kenapa? Tujuannya supaya ukhuwahnya kuat, supaya tidak ada permusuhan. Karena kalau permusuhan nggak ada enaknya, ya. Nggak ada ketenangan. Tapi kalau kita banyak teman di mana-mana, enak nggak? Enak. Teman 100.000 dibandingkan musuh 1, masih banyakkan 1. Ini umpamanya ini kan banyak nih teman kita semua. Terus ada atu yang kita nggak demen. Yang kita ingat yang banyak apa yang atu? Yang atu nih, yang di sono no, yang pojok no, atu no. Nggak ada ketenangan jadi majlis. Itu. Nah, kalau nggak tenang, lama-lama jantungnya, parunya, aliran darahnya semuanya jadi cepat. Nah, kalau aliran darahnya nggak lancar, pecah palanya, petot mulutnya, jalan begini, udah. Sebabnya itu. Ya. Jadi kita nggak sadar dalam kehidupan sehari-hari kita tertekan. Mengapa kita tertekan? Kita yang bikin sendiri. Saya di Nyabar, di Gontor itu teman seluruh Indonesia. Adatnya, masya Allah lain-lain. Karena kita udah biasa, tenang. Nggak boleh egois. Ya, umpamanya nih kita ke masjid orang. Ya, kalau kita ke masjid orang, kemudian adatnya, zikirnya nggak sama, ya kan? Sama kita, jangan bawa zikir model kita, bawa zikir model masjid itu. Umpamanya zikirnya pendek tuh di masjid itu, di masjid kita zikirnya panjang, kita pakai zikir yang di masjid itu yang pendek. Jangan pakai zikir di masjid kita, di masjid gua kan panjang, ya di masjid lo, di masjid dia itu mudarat itu. Ya, menggirangkan tuan rumah. Jangan bawa adat yang di masjid ente, jadi fitnah nanti, ya kan? Nah, ini ilmu hidup bermasyarakat, ya. Karena untuk kesuksesan itu bukan ilmu saja, bukan jabatan saja, pengalaman hidup di masyarakat. Pandai-pandailah kita melakukan mudarat. Mudarat itu intinya akhlak yang mulia di dalam bergaul bersama manusia. Nah, sekarang lawannya aqsu al-mudahanati. Nah, kalau mudahana, ya, tarkuddin li ajli dunya, ditinggalkan agama untuk mengejar kenikmatan dunia, namanya mudahana. Itu hukumnya haram. Mudahana itu kalau bahasa kita munafik. Nah, kata Nabi, inna syarran nasi dzul wajahaini, seburuk-buruk manusia yang memiliki 2 muka. Coba 2 muka, ya. Orang kalau mukanya 2 cakep nggak? Andai kata gitu, ya. Tapi di sini bukan mukanya 2, bukan. Maksudnya kata Nabi, ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Dia datang kepada kelompok orang pakai muka lain. Dia datang kepada kelompok yang lain pakai muka yang lain lagi. Itu namanya mukanya 2. Orang bermuka 2, ya. Munafik kan? Bersama kita nih
kita dipuji-puji. Kamu orang baik, kamu rajin ngaji, kamu orang soleh, kamu orang dermawan. Aku betah di sini, enak, ya, dihormatin. Tapi ketika dia kumpul bersama grup yang lain, dijelek-jelekin kita. Ya. Itu yang bahayanya itu. Ya. Nah sekarang ini udah hampir menjadi wabah, ya. Udah jadi penyakit. Ya, makanya kita nggak tahu nih di antara kita ini siapa, ya, yang menjadi musuh dalam selimut. Jadi intel diam-diam. Ya. Mengapa? Karena dia punya dua muka. Khususnya ustadz, guru, kiai, ulama. Ya, nggak pantas. Yang aturannya diajarin jamaahnya jangan bermuka dua, tapi dia melakukannya dengan bermuka dua. Mengapa? Li ajli dunia, karena ingin mendapatkan dunia. Dunia itu kenikmatan, harta, pangkat, ya, kedudukan, kehormatan. Dia mengejar dunia. Watarkuddin, ditinggalkan agama, dia nggak ngikutin ajaran Islam, menjadi orang yang munafik. Hati-hati. Apalagi dia bersekongkol dan dia redha kepada pemimpin yang zalim. Dia zalim tuh. Sia-sia ente ngaji sama ustadz yang modal begitu, nggak ada keberkahan. Ini terus terang aja nih, ya. Capek-capek ente ngaji, ya. Dalam hatinya diketawain ente, ya. Dalam hati diejek ente. Lalu dia tidak merubah yang zalim, bahkan dia memuji-muji orang zalim, nggak ada keberkahan dari ilmunya. Karena kezaliman itu kata Nabi, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Maksiat sebesar apapun masih aman negeri ini. Tapi kalau sudah kezaliman merajalela, pasti akan turun kehancurannya. Jadi nggak pantas kalau seorang tokoh, ulama, ustaz, ya, memuji-muji orang zalim. Memuji-muji berarti dia membantunya, mendoakannya. Sedangkan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Dia berperilaku mudahana. Ya, dia pura-pura. Mengapa? Dengan mendapatkan dunia. Maka carilah ustadz-ustadz yang istiqomah, ustadz yang ngajar begini doang, lah ustadz kampung, ya. Ustadz yang semata-mata ingin jamaahnya menjadi orang baik, ya. Dia tidak mencari ketenaran dengan membawa jamaahnya, ya. Kalau ustadz sudah ingin tenar, ya, pencitraan namanya itu, ya, nggak boleh dalam Islam. Mencitrakan dirinya sebagai orang baik nggak boleh. Kita harus tawadhu, ya. Karena Rasulullah SAW itu sangat tawadhu. Karena Rasulullah SAW syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah sangat pemalu, sangat tawadhu. Yakhsifu na'lahu, sendalnya didandani. Wa yalqa'u thawbahu, bajunya dijahit sendiri. Wa yahlubu syatahu, Rasulullah kalau pengen minum susu kambing meres sendiri. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin saniyah, Rasul membantu istrinya di dapur. Dalam hadis Aisyah megang ujung daging, Rasul megang ujungnya, kemudian Rasul potong. Berarti Rasulullah ikut di dapur membantu istrinya. Ini kita yang ngaji-ngaji nih membantu istri di dapur, ya. Ya, istri masak, suami cuci piring gitu. Bagus nggak tuh? Nggak, jangan duduk aja. Teh aja minta dibawain, sendok aja minta dibawain, ya. Mending ngasih uang belaknya banyak, ya. Itu nggak tahu diri itu suami gitu, ya. Ngajinya doang rajin, ya. Tapi di rumahnya, ya, kata bininya itu dalam hatinya ngaji doang sono kemari loh. Di rumah loh, ngerinya dikasih kopi campur
racun tikus kita minum, bau busah mulut kita. Untung ibu-ibu kita solehah, dia sabar. Coba kalau dia nggak sabaran itu, ya, diracunin itu mampus loh. Jangan main-main sama bini. Ya. Kalau dia putus asa, ya, bagaimana lagi dia mau ngelawan? Dia takut. Udah taruhin aja racun tikus, minum nih, minum. Minum projotan lah tuh, ya. Itu, ya. Jadi hati-hati. Ya. Jangan dikatakan perempuan itu lemah. Ya. Yang pertama kesian. Mengapa kesian? Kita ambil dari orang tuanya, ya. Kita minta di rumahnya udah enak, ya, makan, minum, dilayanin lupa ibunya, ente minta, ya. Jadiin bini kan, udah jadiin bininya disakitin. Diingat nggak orang tuanya? Diingat, ya Allah, kalau di rumah gua enak banget nih di sini, udah uang belanjanya dikit dipukulin. Kesian nggak tuh gitu? Itu. Nih kalian ini ntar pulang kasih duit bininya, ya. Ya. Bilang gue tobat dah, gue tobat, gitu, ya. Gue nggak sakitin lagi dah. Rasulullah akhlaknya, Rasulullah tidak pernah mengatakan la. Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak. Kecuali ketika Rasul mengatakan la ilaha illallah, baru tuh Rasul bilang la. Yang lainnya apapun yang diminta Rasulullah kasih. Bisa nggak tuh kita ngikutin akhlak Rasulullah? Atau aja nih, apa yang diminta kita kasih, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Biar maulid ratusan kali juga nggak bisa, ya. Biar bikin maulid ratusan kali, besok maulid, besok maulid, besok maulid, mengikuti satu saja akhlak Rasulullah, tidak mengatakan la. Contoh, ada seorang wanita membikinkan baju kepada Rasulullah SAW untuk dipakai sholat. Ketika Rasulullah pakai di masjid, ada orang mengatakan, Rasul bajunya cakep banget, buat saya dah, begitu. Rasulullah pulang ke rumahnya ganti baju yang diminta Rasulullah kasih. Semua sahabat marah-marah. Ente bagaimana sih? Itu baju diselengi sama Rasulullah. Mengapa kamu minta? Gitu, karena kamu udah tahu kalau Rasulullah diminta nggak pernah mengatakan la. Mengapa kamu minta? Pada umilin. Ya. Kata orang itu, saya minta ini baju untuk menjadi kain kafan saya. Dan benar memang, ketika dia mati dikafanin pakai baju Rasulullah SAW. Itu satu contoh, ya. Nah, perempuan itu mendengar bahwa baju yang dibikinin diminta sama orang. Perempuan itu bikinin lagi. Zaman dulu kan bikin baju susah kan, lama. Belum jadi itu baju, Rasulullah sudah wafat. Itu satu contoh tuh. Siapa saja yang minta kepada Rasulullah, selalu Rasulullah mengatakan cukup nggak, cukup nggak, cukup nggak. Kalau dibilang enggak, kasih lagi. Cukup nggak, enggak, kasih lagi, sampai habis. Ada itu kita yang begitu. Hah? Mini minta duit, ada nggak bilang cukup nggak, begitu nggak? Kata bini nggak cukup, kasih lagi. Kata suami cukup nggak cukup, kasih lagi, ada nggak? Nggak ada. 1000 kali ente bikin maulid nggak bakal bisa nyontoh. Itu kalau kita mau contoh itu, ya. Jangan kawinnya doang dicontoh. Itu contoh tuh, ya. Itu contoh tuh, ya. Ke dalam aja dulu. Ketika istri minta, jangan bilang lah. Kalau kita punya, ya, kadang-kadang duitnya banyak, nggak ada duitnya. Ya. Dia mandi aja dompetnya diumpetin tuh, ya. Takut bini yang geratak, ya kan? Sampai begitu di rumah saja tidak ada ketenangan, ya. Ame bini aja curiga, bagaimana sama orang, ya. Kalau saya di rumah duit saya geletakin di meja, yang duitnya nggak banyak, ya. Dia mau ambil itu ketahuan, ya. Nggak pernah mau apa ambil lo di meja, gitu. Nggak pernah saya umpet-umpetin, ada semuanya.
Kalau nanti mau ambil, ambil aja. Ya. Saya nggak kemana-mana. Saya nggak jalan-jalan, nggak makan di restoran. Saya nggak demen makan di restoran. Ya. Dan saya makan jarang. Ya. Kalau saya lapar, saya makan. Ya. Itu doang. Itu doang. Ya. Ya. Kalau enggak ya nggak makan. Ya. Nggak kemana-mana. Ya. Duit buat keluarga aja, ambil. Ya. Ini pagi nih dapat, ntar jam 9 udah habis. Ya, itu. Tapi yang penting hidup itu tenang, bahagia, tidur nyenyak. Enak nggak tuh? Enak. Kalau di rumah kita tentram, hidup kita enak. Ya. Jadi ke dalam satu saja itu. Jangan mengatakan lah. Anak minta, kalau ada kasih. Kalau nggak ada bilangin aja nggak ada gitu. Jangan ada aja bilang kagak ada. Sehingga bininya cari, penasaran kan, dia ini katanya nggak ada. Ya. Setiap nyuci baju kantongnya diperiksain kali aja ada duit tersisa begitu kan. Coba hidup begitu, enak nggak tuh gitu? Nggak enak. Ya, di rumah aja lepas, ya, ambil tuh gitu supaya hidup kita tenang. Itu Rasulullah SAW. Ada anaknya Habib Umar. Nah, dia tinggal di Cipayung apa? Itu dia memang terkenal waliullah. Siapa saja yang minta dikasih. Dia lagi jalan nih, diminta pecinya dikasih, sorbannya dikasih, bajunya dikasih. Cuman pakai kaos doang di jalan. Itu ada tuh anak Habib Umar tuh. Ini udah dikenal semua. Dia pakai pulpen cakep, ada minta Bib, kasih. Gitu. Jadi yang nggak tahu kira Habib apaan tuh pakai kaos doang, pakai celana pendek doang, orang diminta. Ya, nah jadi itulah namanya akhlak yang mulia, mudarat, lemah lembut kepada manusia. Udah ya? Iya.